Hotel di Malaysia tak layan pelanggan cakap bahasa Melayu, tetapi dilayan dengan baik jika cakap Inggeris. Menerusi perkongsian daripada seorang wanita pengguna TikTok yang bernama akaun Digital King Flower baru-baru ini. Ia kongsikan sebuah video bahawa beliau hairan dengan sikap sebuah hotel yang tidak melayan pelanggan jika berbahasa Melayu. Ia hendak booking hotel tetapi jawapannya sudah penuh. Tetapi, bila ia bercakap English, bilik hotel ada lagi kosong. Kenapa setiap kali call hotel-hotel ke, like a private restaurant ataupun, high-end places, kalau cakap bahasa Melayu je kan, diorang macam layan tak layan je. Jadi, semalam I ada call satu hotel dekat Putrajaya ni. Masa tu pukul 10.42 malam. Yang angkat tu seorang lelaki. Okay? So, I cakap lah, hello, selamat malam. Lepas tu dia pun cakap, ya, selamat malam. And then I terdiam sekejap because I memang cannot kalau macam I call setengah tempat ataupun tempat tu elok-elok ke macam mana kan. Tapi dia macam manners dia ada tak ada je. Jadi bila I diam tu, dia pun diam juga. And then I cakap lagi, hello, selamat malam. Selamat malam. Dia ni dekat I. And then I nak marah tapi I again kena sabarlah kan sebab I nak book the hotel. I tak nak lah meroyan dekat situ because I needed to book it for my dad dengan my little sister kami ada hal dekat Putrajaya. Okay, so I cuba nak teruskan converse in Malay tapi dia jenis layan tak layan je kan. And then I terus je lah cakap, well actually I need to book a reservation. Da. So this person, bila I reply and I cakap in English, I teruslah cakap bahasa Inggeris berkebuk I tu kan. Oh, elok pula lain. Oh, hi man, may kuna, no, because I thought at first, bila I say hello, tak kisahlah I cakap hello bahasa Melayu ke bahasa Punjabi sekalipun kan. I mean, you should say something like, hello, welcome to the blah 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 Putrajaya Hotel or something like that, good evening or selamat malam. Tapi dia macam tu. And then every time I call macam nak book restaurant, tempat yang elok-elok sikit kan, kalau cakap bahasa Melayu memang diorang layan tak layan. And then there was quite a few time that my girlfriend nak book macam nak pergi makan KLCC yang dekat hotel-hotel around that yang nak view KLCC ke, nak view yang elok-elok kan. Oh sorry, the table's full, tak ada tempat meja. And then my girlfriend asked me to call and book for them. And then bila I cakap, I cakap bahasa Inggeris buku I tu lah, boleh pula ada. Oh yes, definitely we can give you a very nice view with whatever table that you want. Yeah, definitely. Jadi kenapa begitu ya? Perkongsian ini ramai mendapat komen daripada netizen Malaysia. Ramai yang bertanya di mana hotel berkenaan dan ada pula yang berkongsi pengalaman yang sama. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi atau Official Language Konferensi Umum UNESCO. Keputusan tersebut ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C/2028 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO di Markas Besar UNESCO, Paris, Perancis, Senin 20 November. Bahasa Indonesia pun menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO bersama 6 bahasa resmi PBB seperti bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, dan Rusia. Dengan begitu, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen konferensi umum juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo melalui unggahan Instagram pribadinya. Pengakuan ini merupakan kebanggaan bagi segenap bangsa Indonesia, tulis Joko Widodo di akun Instagram resminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke, masih bersama Anton Win Channel. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe supaya channel ini kedepannya biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia.
Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama salah satu pengguna TikTok yang ada di Malaysia. Dia heran dan protes ketika dia ingin menginap di salah satu hotel di negara bagian Malaysia. Dan dia protes kepada pelayan tersebut ketika dia memesan dengan pakai bahasa Melayu, dia tidak dilayan dengan baik. Namun ketika dia memakai bahasa Inggris, pelayan hotel tersebut menanggapinya dengan baik. Dan itulah yang menjadi pertanyaan salah satu pengguna TikTok yang ada di Malaysia. Kenapa di negara Melayu ketika dia memakai bahasa Melayu orang tersebut tidak merespon, tetapi ketika dia memakai bahasa Inggris orang tersebut sangat merespon. Dan ini menurut dia mungkin sama seperti saya, mungkin Malaysia ini darurat bahasa, di mana bahasa Melayu yang dia bangga-banggakan, yang dia agung-agungkan, dan Malaysia ini dinamakan negeri Melayu, tapi ketika dia memakai bahasa Melayu itu tidak dihormati sama sekali. Oke teman-teman, inilah nasib bahasa Melayu di Malaysia, di mana bahasa Melayu di Malaysia sama sekali tidak dimartabatkan dan cenderung diketepikan atau dipikirkan. Ini akibat orang Malaysia bangga dengan bahasa Inggris. Dan ini berbeda sekali dengan orang Indonesia yang selalu bangga kepada bahasa Indonesia. Ketika orang Indonesia memakai bahasa Indonesia, dia bangga dan menjadi bagian dari negara Indonesia. Namun ini berbeda sekali ketika orang Malaysia memakai bahasa Melayu, dia merasa malu. Karena apa? Karena menurut dia bahasa Inggris itu lebih keren. Tetapi kalau di Indonesia orang memakai bahasa Inggris itu terlihat kampungan. Jadi inilah perbedaan negara Indonesia dan Malaysia ketika dia memakai bahasanya masing-masing. Kalau bahasa Malaysia sudah jelas sekali menjadi bahasa rojak, bahasa yang rusak, yang sudah dicampur-campur dengan bahasa Inggris ya. Kalau dia tidak mencampur dengan bahasa Inggris, dia katanya tidak keren. Kalau hanya memakai bahasa Melayu, dia cenderung kampungan. Tetapi saya yakin sekarang orang Malaysia itu juga bisa memakai bahasa Melayu murni. Ini berbeda sekali dengan Melayu di Indonesia, sangat fasih dan sangat murni, tidak dicampur-campur, murni bahasa Melayu. Belum terkena racun. Jadi kalau Malaysia ini bahasa Melayunya sudah kena racun. Bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Melayu. Itulah nasib bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Bahasa yang sudah rusak kok ingin diangkat sebagai bahasa resmi ASEAN. Apalagi di Malaysia itu ada sekolah vernakuler. Vernakuler itu kalau Melayu sekolahnya khusus orang Melayu, kalau orang China sekolahnya ya khusus orang China, kalau orang Tamil khusus orang Tamil. Sehingga apa? Orang Malaysia itu kalau orang India itu tidak pasti berbahasa Malaysia, karena apa? Mempunyai sekolah tersendiri, mempunyai bahasa ibunda tersendiri. Begitu juga dengan etnik Cina yang ada di Malaysia, dia tidak pasti berbahasa Melayu. Karena apa? Di dalam pendidikannya vernakuler dia tidak dilatih bahasa Melayu. Dia dilatih bahasa China. Itulah sehingga apa? Sehingga rakyat Melayu Malaysia itu selalu menyalahkan etnik China ataupun India, karena dianggap kamu sebagai orang Malaysia, apalagi Malaysia ini adalah milik Melayu, apalagi Malaysia ini adalah negara Melayu, kamu harus bisa berbahasa Melayu. Dan ini ditolak mentah-mentah oleh etnis Cina ataupun India yang di Malaysia. Kenapa? Karena bahasa Melayu itu kan jelas sekali dia hanya suku Melayu saja dong yang harus bisa. Kalau orang Cina dan India tidak wajib dia orang Cina, dia orang India kan. Nah, harusnya negara Malaysia itu mempunyai bahasa Malaysia, jadi tidak memakai bahasa Melayu. Jadi ketika bahasa Malaysia ini memakai embel-embel bahasa Melayu, di saat itulah orang-orang China dan India yang ada di Malaysia tidak akan mau memakai bahasa Melayu, itu pasti. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam